Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Islam rahimahumullah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini berlatar belakang di masa kepemimpinan Raja Daud alaihi salatu wassalam. Raja Daud merupakan raja yang terkenal akan keadilannya. Nabi Sulaiman adalah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang raja yang soleh. Beliau juga sangat masyhur mukjizatnya dengan hal yang bersifat ajaib dan mistik. Bagaimana tidak, Nabiullah satu ini Allah Subhanahu wa taala izinkan padanya seluruh golongan makhluk hidup untuk tunduk pada Nabi Sulaiman. Baik dari bangsa manusia, jin, binatang, bahkan angin semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kami akan mengisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang menjadi hakim ketika ada dua orang ibu yang berebut seorang bayi. Dan di video kali ini kita akan mengisahkan tentang Nabi Sulaiman membelah bayi manusia. Dikisahkan suatu hari ada dua orang ibu pergi ke padang rumput. Masing-masing dari dua orang ibu tersebut membawa bayi mereka. Kedua bayi mereka diletakkan di sebuah batu besar, sedangkan para ibu sibuk mengurus ladang. Seorang ibu yang lebih muda usianya memiliki firasat aneh akan keselamatan bayinya jika ditinggal begitu saja. Benar saja, tiba-tiba seekor serigala muncul dan merekam salah satu bayi mereka. Akhirnya kedua ibu itu pun bersedih dan saling berebut bayi yang selamat tersebut. Salah satu ibu yang lebih muda merasa bayi yang selamat itu adalah anaknya. Namun seorang ibu yang usianya jauh lebih tua pun merasa bahwa bayinya lah yang selamat. Maka keduanya pun bertengkar dan berselisih. Mereka pun bermaksud membawa permasalahan bayi tersebut ke hadapan raja. Mereka berharap agar perselisihan tersebut dapat diadili dan diungkap kebenarannya. Kemudian, dua ibu tersebut pun menghadap sang raja dan menceritakan kisah bayi mereka ketika di hadapan Nabi Daud. Mereka pun saling mengklaim bahwa bayi yang selamat itu adalah anaknya. Nabi Daud pun mencoba memberi pengertian kepada kedua ibu tersebut. Ia menyarankan agar salah satu dari mereka mengalah dan juga berkata jujur. Walau demikian, kedua ibu tersebut nampak bersikeras untuk mendapatkan bayi tersebut. Itu adalah bayiku. Seorang ibu selalu tahu dan mengenali bayi kandungnya, kata ibu yang lebih muda. Tidak, ini adalah bayiku. Bayimu telah tewas dimakan serigala, kata ibu yang lebih tua sambil menangis. Sementara itu tidak ada yang mengetahui bayi siapakah yang selamat. Sang wanita tua itu pun menceritakan kisah serigala yang memakan bayi tersebut dengan sangat terperinci. Nabi Daud alaihi salatu wassalam pun merasa iba mendengar kisah tersebut. Hampir saja Nabi Daud memutuskan sang ibu tualah yang berhak atas bayi tersebut. Nabi Daud alaihi salatu wassalam pun berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah anak kembali kepada sang ibu muda yang masih mampu dan juga berkesempatan mengandung lagi janinnya dari rahimnya. Kemudian putra mahkota yang selalu mendampingi raja yaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mencoba membantu sang ayah dalam mengadili perkara tersebut. Betapa terkejutnya hadirin persidangan. Termasuk dua ibu itu, yaitu ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam justru meminta sebilah pedang untuk membelah bayi tersebut. Ambilkan aku pedang untuk membelah bayi ini menjadi dua bagian, yang setelah itu akan aku bagi untuk kalian berdua, kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam pun meletakkan bayi itu dan memegang pedang. Nabi Sulaiman bersiap membelah bayi itu menjadi dua bagian dengan sama rata. Saat itu seluruh hadirin tak habis pikir bagaimana mungkin seorang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang merupakan keturunan raja dapat membunuh bayi dengan sadisnya. Saat itu sontak saja sang ibu muda berteriak dan sambil menangis, "Tidak, jangan, tolong jangan lakukan itu. Kau akan membunuhnya, oh rajaku. Berikan saja bayi itu kepadanya," kata ibu yang masih muda. Sedangkan wanita yang tua diam tak bereaksi apapun.
Ternyata perlakuan Nabi Sulaiman alaihissalam itu hanya siasat, hanya berpura-pura ingin membunuh bayi tersebut untuk mengetahui kebenarannya. Tentu Nabi Sulaiman alaihissalam tidak akan membunuh dan membelah bayi tersebut. Ia pun akhirnya memberikan bayi tersebut kepada ibu yang lebih muda, yang rela memberikan bayi tersebut kepada orang lain. Dia rela memberikan bayinya kepada ibu yang lain asalkan anak kandungnya itu tetap hidup. Seorang ibu kandung yang diuji Nabi Sulaiman alaihissalam pun muncul. Sebab seorang ibu kandung tidak akan pernah tega dan tidak akan kuat melihat anaknya dibunuh di depan matanya sendiri. Jadi ibu yang lebih muda itulah ibu kandung dari bayi tersebut. Sebab ia tidak akan rela anaknya dibunuh, apalagi di depan matanya sendiri. Sedangkan ibu yang lebih tua itu justru diam, tanpa bereaksi apapun. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin membelah bayi tersebut, berkat keputusan Nabi Sulaiman, ibu muda itu pun tersenyum gembira. Para hadirin yang terdiri atas pengawal istana itu pun ikut bergembira dengan cara-cara calon raja dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan ibu tua yang iri dan dengki itu pun dijatuhi hukuman karena telah berdusta dan mengakui bayi orang lain. Melihat kebijaksanaan putranya, Nabi Daud alaihissalam pun juga turut merasa bangga. Ia merasa puas dengan keputusan yang diambil sang pewaris tahta. Sulaiman, kau benar-benar hebat, kata Nabi Daud alaihissalam. Kisah ini dari Sayyidina Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dan juga Imam Ahmad. Sedangkan dalam riwayat lain tentang kisah tersebut, yaitu dalam kisah Israiliyat, dikatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sebelumnya telah meminta anugerah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala beberapa hari sebelum perkara dua ibu dan bayi tersebut. Nabi Sulaiman diresahkan dengan pergantian kekuasaan kerajaan di Yerusalem. Nabi Daud alaihissalam yang merupakan ayahnya telah berusia tua. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam merasa tidak mampu menjadi seorang raja yang adil dan bijaksana sebagaimana ayahnya. Kemudian pada suatu malam, Nabi Sulaiman alaihissalam pun merasa mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi Sulaiman bermimpi berdialog dengan Allah yang berfirman kepadanya, mintalah apapun yang kau harapkan dariku dan aku akan memberikannya untukmu bagai kebanyakan orang. Jika mendapat tawaran seperti itu dari Allah, mungkin akan meminta kesehatan, umur panjang atau kekayaan dan kekuasaan. Namun tidak demikian bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau tidak mengharapkan semua itu. Nabi Sulaiman alaihissalam justru berkata, wahai Tuhanku, aku masih sangat muda. Aku tidak tahu bagaimana cara menjadi raja yang baik sebagaimana ayahku. Aku hanya minta satu hal, mohon beri aku sebuah hati yang dipenuhi kebijaksanaan. Tolonglah aku untuk dapat melihat mana yang hak dan mana yang batil, untuk dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Akhirnya kebijaksanaan pun diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai raja yang sangat bijaksana dan agung. Tak hanya itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pun dianugerahi ilmu, umur panjang, kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar. Kisah pengadilan dua ibu dan bayi tersebut sangat populer di kalangan muslimin dan para ahli kitab kebijaksanaan. Nabi Sulaiman alaihissalam juga terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 79 yang artinya, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka Daud dan Sulaiman telah kami berikan hikmah dan ilmu. Semua bertasbih bersama Daud dan kamilah yang melakukannya. Jelas dalam kisah ini bahwa untuk mengeluarkan suatu keputusan yang tepat diperlukan bukti dan hal-hal yang mendukung serta saksi terhadap permasalahan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahi kita sifat kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan, serta selalu menunjukkan dengan jelas kepada kita tentang suatu yang hak dan batil, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk tetap berada dalam jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoinya di dunia dan juga di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikianlah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam membelah bayi manusia. Semoga kisah ini bermanfaat
Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan. Kami manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Karena kebenaran mutlak hanya datang dan milik Allah Azza wa Jalla. Sampai ketemu di kisah-kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.